وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'uhu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, kata Rasul. Di akhir zaman kaum muslimin, di akhir zaman Islam nanti, kata beliau, akan bermunculanlah unasun, manusia-manusia yang banyak, yuhadditsunakum, yang memberitakan, menyampaikan hadis-hadis yang palsu kepada kalian, untuk menyaingi dan mengkanter hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis yang malam tasma'uhu antum wala aba'ukum, satu hadis-hadis yang begitu banyak yang belum pernah kalian dengar, yang belum pernah didengar oleh para ulama-ulama kita sebelumnya, alias hadis-hadis baru, Pak, yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam. Inilah yang diprediksi Rasulullah, bahwa keadaan dunia Islam di akhir zaman nanti, bahwa kaum muslimin yang ngaku-ngaku Islam, mereka justru semakin jauh dari sunnah Rasulullah. Mereka akan banyak lebih cenderung, lebih senang kepada orang-orang yang membawa berita-berita yang palsu. La yakunanna, atau sayati 'alan nas zamanun, sayati 'alan nasi sanawatun khatta'atun, akan datang di masa-masa akhir zaman nanti kepada kita sanawatun khatta'atun, tahun-tahun yang panjang, periode yang lama, yang penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan. Sehingga apa yang terjadi? Pengkhianatan, pendustaan, pembohongan terjadi di mana-mana. Yusaddaqu fihal kadhib, yang bohong, yang dajjal, yang pendusta, kata-katanya dibenarkan, kata-katanya ditaati. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq, sementara orang-orang yang benar-benar jujur, yang menyampaikan kebenaran, diingkari. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat-pengkhianat itu diberi amanah jabatan. Wa yukhawwanu fihal amin, sementara yang jujur, yang amanah dikhianati, dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, sehingga di zaman itu, kata Rasulullah, yang paling vokal, yang paling banyak mengisi media mas, siapa? Kaum Ruwaibidah, orang yang sok, ya. Ar-Ruwaibidah itu siapa ya Rasulullah? Qila ar-rajulut tafih alladhi yatakallam fi amril 'ammah. Ruwaibidah itu orang yang enggak faham agama, enggak faham kebaikan, enggak punya ilmu sebetulnya. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal agamanya, tapi sok banyak berbicara tentang urusan umat, sok ingin memimpin dan mengurus umat. Inilah kaum Ar-Ruwaibidah. Maka Rasul ingatkan juga dalam hadis yang lain, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang di akhir-akhir zaman nanti, kondisi umat Islam ini akan diperebutkan oleh musuh-musuhnya dari segala penjuru dan arah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat kemudian bertanya, qalu amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita waktu itu kecil, minoritas ya Rasul, sampai kita kondisinya sampai seperti itu? Nelangsa banget, kan? Kata Rasul, justru bal antum yauma idin katsir. Justru jumlah kalian secara kuantitas, secara jumlah, Pak, kalau di sensus, ya kan, itu mayoritas. Karena kita terjangkiti penyakit-penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kebanyakan umat Islam di akhir-akhir zaman itu orientasi hidupnya hanyalah materi dan materi, Pak. Dunia dan dunia. Hawa nafsu, Pak, yang lebih didepankan. Dunia itu, kata Rasulullah ketika beliau berada di pasar bersama para sahabat, di situ ada tong sampah, isinya apa, Pak? Kambing yang sudah mati, Pak, kambing diangkat sama Rasulullah. Siapa yang membeli ini 1 dinar,
dilelang kan. Para sahabat nggak mau, 1 dirham. Jangankan 1 dirham ya Rasulullah, dikasih secara cuma-cuma saja kami nggak akan mau. Itu barang yang menjijikkan, yang najis ya, karena bangkai ya. Rasulullah kemudian tersenyum menyatakan, sesungguhnya ya, dunia yang kalian kejar, kebesaran dunia yang telah mengisi relung hati kalian saat ini, itu jauh lebih hina dibandingkan kambing yang bangkai ini. Ini Pak, kita harus membaca keadaan dunia Islam akhir-akhir zaman itu nanti seperti ini yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu senjata kita yang paling ampuh untuk melawan dan mengusir mereka apa? Untuk mengkantar mereka, tidak lain adalah al-ilmu. Al-ilmu asy-syar'i, ilmu syariat yang mantap. Yang kedua adalah al-iman al-qawi, iman yang kuat. Ilmu dan iman, 2 hal inilah senjata yang paling tepat, yang paling tajam, Mbak. Maka sudah saatnya kaum muslimin bangkit, hidupkan majelis ta'lim, hidupkan masjid, hidupkan tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan. Cerdaskan umat Islam. Kenalkan umat Islam siapa Tuhannya, ma'rifatullah. Kenalkan umat Islam siapa nabinya, ma'rifatur rasul. Kenalkan umat Islam apa itu ajaran agama yang benar, ma'rifatud dinil Islam. Seandainya umat Islam memiliki 3 hal ini, sudah akan meniutkan, mengerdilkan mereka